Halo, assalamualaikum. Jadi untuk video ini saya akan sedikit membahas video saya sebelumnya yang viral tentang luka berdiri, luka tidur. Jadi pada postingan tersebut memang saya menjawabnya tidak serius. Jadi karena memang pertanyaan juga sebenarnya lucu, lukanya berdiri, kapan luka berdiri, kapan luka tidur. Jadi sebenarnya di medis itu nggak ada istilah luka berdiri, luka tidur. Jadi kalau untuk sesar, memang pada umumnya sebenarnya banyak macam irisan-irisan pada pasien-pasien sesar, tapi memang yang dikenal secara umum ada dua. Yang pertama adalah jahitan yang vertikal. Vertikal itu dari udel ke bawah, jadi lurus gini. Itu dikatakan dengan irisan vertikal. Jadi nanti kalau irisan vertikal otomatis kan jahitannya juga vertikal. Kemudian yang kedua adalah yang horizontal. Horizontal itu yang seperti garis bikini. Jadi kalau orang pakai bikini celana dalam itu kan garis pas disejajar dengan garis itu. Jadi dua macam itu yang memang kita kenal secara umum pada irisan atau jahitan pada pasien-pasien sesar. Nah, bedanya apa sih dan kapan dilakukan vertikal, kapan dilakukan secara horizontal? Jadi sebenarnya untuk luka ini dua-dua sah ya, artinya boleh kita ngerjakan yang mana, dan itu tergantung dokternya nyamannya untuk mengerjakan seperti jahitan yang mana. Pada zaman-zaman dulu ya, jadi ketika saya masih pendidikan dulu memang lebih sering saya mengerjakan yang vertikal, karena memang dalam pendidikan kita juga dulu diajarkan secara vertikal. Jadi dokter-dokter dahulu juga memang lebih sering mengerjakan operasi secara vertikal tadi. Kenapa? Pertama, kalau kita pendidikan memang vertikal itu ada beberapa kelebihannya. Pertama, kita lebih mudah mengeksplorasi. Kalau ada komplikasi misalnya nanti ada perdarahan dan sebagainya, kita untuk penanganannya lebih mudah. Kemudian yang kedua, pada kasus-kasus misalnya ada kelainan letak, bayinya yang lintang, bayinya sungsang, itu sisi yang dilakukan secara vertikal itu lebih mudah mengerjakan. Yang ketiga, biasanya memang pada operasi katakanlah SC kedua, SC ketiga, resiko perlekatannya lebih kecil sehingga komplikasinya lebih kecil. Jadi lebih mudah kita membuka kasus-kasus yang vertikal tadi. Tetapi ada kelemahannya juga. Yang pertama, dari sisi penyembuhan, luka yang vertikal itu lebih lama dibandingkan dengan yang horizontal. Yang kedua, nyerinya juga lebih nyeri pada insisi yang vertikal. Yang ketiga, kosmetik. Jadi dari sisi kosmetik kurang enak dilihat mata. Jadi banyak ibu-ibu yang kok lukanya kelihatan ya, kalau misalnya yang horizontal kan ketutup sama celana dalam. Tapi ya sah saja. Memang ada beberapa dokter yang suka SC-nya dengan sayatan yang vertikal. Nah, yang kedua yang horizontal. Horizontal itu yang bikini, yang segaris dengan bikini. Itu yang paling sekarang lebih banyak kita dapatkan operasi sesar dengan yang vertikal tadi, yang horizontal. Kita sebut dengan Van den Stijl kalau yang sering kita lakukan. Ada beberapa kelebihan pada Van den Stijl. Yang pertama dari sisi kosmetik, dia memang lebih bagus, lebih rapi, kadang-kadang malah tidak terlihat seperti di lem aja. Yang kedua, memang penyembuhan juga lebih cepat, nyerinya juga lebih ringan dibandingkan yang operasi yang vertikal tadi. Tetapi semua kembali ke dokternya. Dan apakah pasien boleh nggak request mau insisi yang mana? Boleh aja sebenarnya. Makanya sebelum operasi ditanyakan dulu ke dokter, dok nanti operasinya pakai insisi yang mana. Kemudian itu bisa didiskusikan. Itu masuk ke informed consent. Jadi dokter juga harus menjelaskan sama pasiennya nanti operasinya gimana. Saya tanya, kita juga harus menjelaskan ke pasien. Tapi tetap nanti penentuannya di dokter juga. Ada kasus-kasus yang ini tidak memungkinkan dilakukan secara horizontal, harus vertikal. Itu keputusannya tetap di tangan dokternya. Oke, semoga terjawab ya. Jadi nggak ada yang disebut dengan jahitan berdiri, duduk, jahitan tidur, nggak ada. Oke, semoga terjawab. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.